Shalom Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Selamat hari Minggu. Senang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari melalui layar YouTube, walaupun kami di sini beribadah. Puji nama Tuhan. Di pagi hari ini kita masih berlanjut dengan seri khotbah The Great Blessing to His People, ya. Jadi kita sudah melihat bagaimana Allah menyatakan segala kebaikannya, kemurahannya. Kalau kita mau mendapatkan berkat Allah, tuntunan Allah, pelepasan, lalu membebaskan, lalu kita bagaimana Tuhan mau mendengarkan doa kita, melepaskan kita dari kemalangan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu dari pihak Tuhan. Jadi Tuhan telah mempertunjukkan kepada kita bagaimana sebenarnya Dia kepada umatnya. Nah, sekarang kitalah yang akan mempertunjukkan diri kita kepada Tuhan, bagaimana kita dengan Tuhan. Nah, Daud sudah memberikan gambaran yang jelas. Mari kita baca di dalam Mazmur 34 ayat yang kedua. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ketiga, karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersyukur. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama dan memasyurkan namanya. Kalau dikatakan dalam bahasa Inggris, I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. Jadi at all times, I will bless the Lord. Haleluya. Tentu kita akan berkata begini, bagaimana kita mau memberkati Tuhan sementara kita adalah orang yang diberkati, yang membutuhkan berkat Allah, yang membutuhkan kebaikan Tuhan, yang membutuhkan kemurahan Tuhan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang membutuhkan pembelaan Tuhan. Lalu bagaimana kita mau memberkati Tuhan, Allah yang besar itu, Allah yang maha tinggi itu, Allah yang maha perkasa itu? Tidak masuk akal. Tapi Alkitab mengatakan, I will bless the Lord at all times. At all times, I will bless the Lord. Jadi kalau kita mau menerima berkat Allah yang besar itu, ini bagian 4, di mana bagian yang keempat ini adalah bagian kita yang harus melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya Tuhan melakukan bagiannya. Kita melakukan bagian kita, selanjutnya Tuhan melakukan bagiannya. I will bless the Lord. Nah, bagaimana kita memberkati Tuhan sementara kita adalah orang yang harus diberkati? Nah, kita mengatakan dengan jelas ketika kita tahu bahwa kita sudah diberkati untuk memberkati, kata firman Allah demikian. Dan menurut Daud bagaimana dia memberkati, dikatakan, I will praise the Lord. Aku akan memuji Tuhan. Dengan mulutku aku memuji Tuhan. Dengan mulutku aku meninggikan Tuhan. Dengan mulutku aku mau bermazmur. Dengan mulutku aku akan memberikan ekspresi kekagumanku, ekspresi kerinduanku, ekspresi rasa cintaku kepada Tuhan. Di situ kita bisa memberkati Allah dengan segenap hati kita. Makanya Tuhan katakan, makanya Dia berkata kepada kita, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap tubuhmu, bahkan dengan segenap akal budimu. Jadi kita bisa memberkati Tuhan dengan memuji Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita memberkati Tuhan? Kata Alkitab bahwa jiwa kita bermegah di dalam Tuhan. Jadi jiwa kita itu tidak lagi minder, tidak lagi merasa terdakwa, tertuduh,
Setan biasanya menuduh, mendakwa kita, ya, kalau kita bersalah, dia akan terus kejar kita. Tapi solusinya telah Tuhan berikan kepada kita supaya kita mengakui segala dosa dan pelanggaran, dan Tuhan tidak mengingat-ingat segala dosa dan pelanggaran kita. Baca itu 1 Yohanes 1 ayat 7-9 itu. Jadi di situ Tuhan melupakan segala dosa dan pelanggaran kita, dan karena kebenaran yang Dia miliki, yang diberikan kepada kita, jiwa kita bermegah di dalam Tuhan. Jangan bermegah di dalam harta kita, jangan bermegah di dalam rumah yang besar. Memang sukacita kalau berada di dalam rumah yang besar, tapi jiwa kita bukan bermegah karena itu. Jangan bermegah karena seks, jangan bermegah karena Anda bisa berjalan-jalan ke sana kemari. Jangan bermegah karena itu, tapi bermegahlah karena Tuhan. Karena kalau Tuhan yang kita, karena Tuhan kita bermegah, kita mendapatkan sukacita, kita mendapatkan kebaikan, kita mendapatkan kemurahan, kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan, kita mendapatkan segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Jadi Daud tahu persis apa yang harus dilakukan untuk melunakkan hati Allah, untuk mendatangkan berkat Allah, untuk membuka pintu surga. Dia tahu persis bagaimana dia mau melaksanakan. Ini mungkin juga akan 3 kali saya bawakan dalam hidup kita sebagai orang yang seharusnya kita lakukan kepada Tuhan, atau bagian kita lakukan kepada Tuhan. Karena saya tidak suka membuat tema khotbah atau bagian-bagian dari khotbah itu sampai 5, 6, 7, 8, nggak bisa saya. Sedangkan 3 saja itu sudah orang kadang-kala mengingatnya sudah sulit. Ya, 3 saja itu orang udah mengingatnya agak sulit. Makanya saya lebih sering kalau nggak 3, 4, ya. Yang kalau terpaksa 5, ya. Jadi tetapi yang lebih sering itu adalah 3 atau 4, karena itu bagi orang-orang yang sudah tua, dia masih bisa mengingat kalau 3 sampai 4. Dan kalau mau belajar kosakata 3 sampai 4 itu sangat mudah, ya. Jadi kalau belajar kosakata 1 hari itu 3 sampai 4 itu sangat mudah, bahkan sangat mudah sekali dalam waktu yang singkat. Dan itulah sebabnya terus akan ditingkatkan begitu. Nah, jadi itu sebabnya Tuhan mau kita memuliakan Tuhan, memasukkan Dia, bersyukur, 1000 ucapan syukur terima kasih kepada Tuhan, 10 pujian kepada Tuhan, dalam rangka mendekatkan hati kita kepada Tuhan. Apakah saya manusia sempurna? Tidak. Saya masih terdiri dari manusia daging. Tetapi dengan kita bisa mengucap syukur terima kasih kepada Tuhan, itu membuat kita lebih sadar diri, lebih mengetahui apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Memang tidak semua orang mengerti akan kehidupan kita, enggak semua orang. Tetapi sebagai orang yang percaya, seharusnya ketaatan kita kepada Tuhan untuk memberikan rasa kagum kita kepada Tuhan itu sangat penting. Bermegahlah di dalam Tuhan. Lalu bagaimana lagi kita memberkati Tuhan? Alkitab mengatakan bahwa kita bisa memberkati Tuhan, glorify Him. Jadi memuliakan Dia. Memuliakan itu lebih saya katakan lebih mengekspresikan dari inner heart kita, dari dalam hati yang paling dalam. Itu yang akan kita lakukan. Bagian kita adalah menyenangkan hati Tuhan dengan kita memuji Tuhan, dengan kita membuat jiwa kita bermegah dalam Tuhan, dengan memuliakan Tuhan, lalu atau exalt Him. Jadi kita bisa memberkati Tuhan dengan satu tadi, memuji Tuhan, 2, rasa bangga kepada Tuhan, terus kemudian 3, kita bisa memuliakan Allah, meninggikan Allah di dalam hidup kita. Kenapa? Setiap hari kalau kita lihat bagaimana kemurahan Tuhan, pembelaan Tuhan dalam kehidupan kita,
menikmati yang terbaik dalam kehidupan kita. Tentu kita sebagai orang percaya merasakan bagaimana Allah mendemonstrasikan kuasanya kepada kita, orang-orang benar, orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang mencintai dia dengan segenap hati kepada dia. Puji nama Tuhan. Jadi, I bless the Lord at all times. At all times, I praise the Lord. Dan saya berharap ini menjadi bagian kehidupan yang suka mengagungkan Tuhan, yang suka meninggikan Tuhan, yang suka memuliakan Tuhan, yang suka memasukkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita mengalami, kita kan sebenarnya tugas kita ini paling gampang sebenarnya di hadapan Tuhan. Melakukan apa yang diperintahkan Tuhan itu. Tapi apakah semudah itu kita bisa melakukan? Tidak. Coba bayangkan saja, Anda bisa bermain game, membaca firman Allah berjam-jam. Dapatkah Anda membaca atau mendapatkan sarinya dari Anda membaca firman Allah itu? Atau apakah Anda hanya sekedar membaca bersama, setelah itu Anda tidak pernah bergumul bersama lagi dengan firman-Nya? Dan itu kenyataan. Padahal itu baik. Alkitab katakan baca firman Allah itu tiap-tiap hari. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apakah kita sering mendengar firman Allah? Tidak. Yang lebih kita sering dengar rasa gempa apa, kesusahan dan lain sebagainya. Dan itu tidak menambah iman kita. Tapi mendengar firman Allah itu menjadi hal yang menguatkan. Itu sebabnya mengapa saya mau memberitakan firman Allah dalam menghadapi mediator manusia dengan berita yang begitu luar biasa 3 kali dalam 1 hari. Itu enggak mudah, ya. Tapi saya mau tetap memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan harapan dia akan bisa menembus miliatan berita yang ada dan ada di paling depan yang bisa disaksikan orang, sehingga mereka mendapat kekuatan dan mereka mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka, dengan segenap kekuatan, dengan tulus iman mereka murni di hadapan Allah dan betul-betul mengandalkan Allah di dalam kehidupan. Karena nanti Daud kita lihat juga bagaimana Daud berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tetapi saya sedang fokus mengatakan bahwa memberkati Allah itu bukanlah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia kepada Allah. Dengan tadi itu kita harus melakukannya dengan segenap hati kita. Kalau dengan segenap hati kita melakukan, maka kita akan mendapatkan kebaikan dan kemurahan dari Tuhan. Yang kedua dikatakan oleh firman Allah, kalau dalam bahasa Inggrisnya dia ayat 4, tapi dalam bahasa Indonesia dia bahasa ayat yang kelima. Aku telah mencari Tuhan, lalu menjauh aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Aku telah mencari Tuhan. Kalau dalam Mazmur 119 ayat 2 disebut orang yang mencari Tuhan itu adalah orang yang berbahagia. Ya. Kenapa? Dia akan menemukan Tuhan, dia akan merasakan hadiratnya, dia akan merasakan lawatan Tuhan. Makanya dia disebut berbahagia. Kalau ada orang mencari Tuhan bukan berbahagia, ya itu something wrong itu. Jadi, tapi kalau orang yang mencari Tuhan itu, dia pasti berbahagia. Walaupun mungkin dalam situasi yang berat hati, walaupun mungkin dalam situasi mengalami tekanan yang luar biasa, mengalami intimidasi yang luar biasa, mengalami pengalaman-pengalaman yang buruk. Tapi kalau dia mencari Allah dengan segenap hati, karena Tuhan firman Allah katakan, baca dalam 119 ayat yang kedua, itu dengan segenap hati dia disebut berbahagia. Karena Tuhan akan membuat orang itu menemukan dirinya. Karena orang mencari, kata Tuhan, Yeremia katakan akan menemukan aku. Ketika kita menemukan Tuhan, kita ngomong aja, aku sedang susah. Aku sedang gini. Dan Daud itu, sekalipun dia
berpura-pura gila. Kadang-kadang saya berpikir bagaimana Daud yang perkasa, yang luar biasa, yang ganteng, yang hebat, yang terkenal, lalu kemudian tiba-tiba menghadapi Raja Lakis itu, orang Gad, di Gad itu, kota Gad itu, bisa nanti Anda bisa baca itu di dalam 1 Samuel 21 ayat 10 sampai dengan 15. Tiba-tiba dia insane, gila. Itu kegilaannya itu. Bagaimana dia bisa berpikir seperti itu? Nggak tahu, saya nggak tahu. Tapi itu nyata, ya. Itu sebabnya raja itu bilang, apa aku kekurangan orang gila? Nggak perlu aku orang gila, suruh dia pergi, ya. Selamatlah dia. Makanya Tuhan katakan bahwa ketika orang benar itu berteriak, Tuhan meluputkan dia. Kalau saja raja itu tahu bahwa itu Daud, dia pasti dibunuh. Ya, pasti. Tapi tidak tahu bagaimana ide yang secepat itu bisa keluar dari dia. Ya, nggak tahu saya. Tapi yang saya tahu, Pak, Tuhan pastilah membela dia, menyatakan bagaimana dia harus mengatasi persoalannya, walaupun dengan cara yang demikian. Ya, haleluya. Jadi cari Tuhan dengan segenap hati. Supaya apa? Kita bahagia mencari Tuhan itu. Dan ketika kita berdoa, dia dengarkan kita. Mencari Tuhan, kan dia sudah bilang, engkau akan menemukan aku. Cari, temukan aku. Tapi yang sebenarnya yang lebih sering Tuhanlah yang menemukan kita. Ya, kadang-kala Tuhan harus datang kepada kita, Simon, kenapa kamu nggak berdoa? Simon, kenapa kamu nggak baca firman Allah? Simon, kenapa kamu nggak menghafal firman? Ya, lebih sering lah. Kadang-kala kalau sudah gagal saya mengucapkan 1000 terima kasih syukurku kepada Tuhan, itu kalau sudah mendekati jam-jam 11, jam 11-12 itu kira belum selesai, itu pasti sudah ada, belum kau selesai. Belum selesai tugasmu, apa lagi? Haleluya. Ya sudahlah, ya, kita manusia yang penuh dengan kekurangan, tetapi jangan terus tinggal dalam kekurangan, belajar membenahi diri, belajar memperbaiki diri, terus menuju kepada kekekalan hidup, terus menuju kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga ketika kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita, kita bahagia, kita senang, kita kemudian ketika kita berdoa, dia mendengarkan kita. Coba saya baca dulu ayat 5 supaya kita dalam bahasa Inggris, dalam ayat 4 ya. Karena saya satu kali dalam berbicara dalam bahasa Inggris. Ya. Ya, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, jadi ayat yang kelima dikatakan oleh firman Allah, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Bukan melalaikan aku, bukan menutup telinganya, bukan dia tidak mau tahu terhadap kita, tapi Ia mendengar. Lalu dikatakan lagi, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Haleluya. Jadi bersyukurlah bahwa Tuhan itu Tuhan yang mau memberkati kita. Tuhan sudah 3 seri yang sudah saya sebutkan tadi. Setiap seri itu 3 poin. Kita bisa menikmati segala berkat-berkat Allah. Pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembebasan Tuhan dari segala kesukaran kita. Kita bagian kita lakukan. Ya, dan juga ada 9 ini yang menjadi bagian kita. Makanya baca firman Allah secara teliti, secara perlahan, dan cari referensinya.
Ya kadang-kadang untuk mempersiapkan itu nggak mudah. Sudah berpikir berhari-hari juga. Ya, jadi kalau sudah habis khotbah, apalagi ya kita harus tanya Tuhan ya. Ya, sambil juga membaca buku, membaca, tapi yang paling apa adalah Alkitab ini. Jangan lupakan dia, ya. Cintai dia dengan segenap hati. Dari situ kita bisa mendapat arahan, mendapat hikmat, kita menjadi manusia bijak di hadapan Tuhan. Kita tahu harus orang muda terhadap orang tua terhadap anak, dan sebaliknya, anak terhadap orang tua, istri terhadap suami, suami terhadap istri. Kalau ada istri yang diinjak-injak suaminya, itu tidak tahu Alkitab itu, tidak tahu apa yang diperintahkan Tuhan. Nggak tahu itu. Kalau ada yang sampai laki-laki menangani istrinya, itu pengecut itu. Tidak benar itu. Nah, Alkitab katakan istri itu teman pewaris kerajaan surga. Kok enak aja kan, makanya dia ditempatkan di dekat hati kita, jantung kita. Rusuknya itu diambil dari Adam itu. Bukan untuk bukan tulang kaki supaya bisa diinjak, atau tulang tangan supaya bisa ditampar-tampar. Bukan, tapi dekat kepada jantung kita. Kalau kita tidak mau mencari Tuhan, ya kita nggak mau baca firman Allah. Ya mencari Tuhan, membaca firman Allah juga mencari Tuhan itu. Berdoa juga mencari Tuhan itu. Tapi yang jelas kalau Anda menemukan Tuhan, dalam doa Anda merasakan hadiratnya, kepuasan yang tidak ada taranya, yang tidak akan mau Anda ganti dengan harta sebesar apapun. Itulah kesungguhan hati kita mencari Tuhan. Dan bagi Tuhan tidak ada yang manusia bisa bersandiwara di hadapan Dia. Semua Dia tahu. Lalu ketika kita mencari Tuhan, apa lagi yang akan terjadi? Pelepasan, deliver. God deliver us from your trouble, from your fear. Haleluya. Jadi Dia membebaskan kita dari segala kesesakan kita, dari segala kesukaran kita, dari segala masalah kita, dari segala persoalan kita, dari keterhimpitan akan utang, dari bil-bil yang tidak bisa Haleluya. Ya. Kalau kita lihat bagaimana masyarakat sekarang dengan situasi kondisi ekonomi masih lesu, ya kita bersyukurlah pemerintah mau memperhatikan itu pedagang-pedagang ya yang susah itu, ya. Dan mereka merasa beruntung, merasa bersyukur karena ada perhatian pemerintah. Kenapa? Mereka ketika kadangkala berbicara dengan saya, ya saya bukan hanya mau cari makan saja, bukan hanya mau makan saja yang saya dapat. Ya bil-bil saya juga ada, tagihan listrik saya ada, tagihan air saya ada, tagihan rumah saya, tagihan kontrak saya ada. Jadi dengan situasi yang seperti ini, saya bilang, ya banyaklah berdoa. Kalau kita banyak berdoa, saya yakin dan percaya pasti ada solusi. Pasti Tuhan sediakan yang terbaik. Yang mungkin secara nalar kita nggak mungkin. Tapi saya sudah menikmati segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Ada saja bahwa ketika kita bersama dengan Tuhan. Tapi yang perlu kita adalah berpasrah kepada Tuhan. Kalau kira-kira sudah mungkin mengalami yang sangat luar biasa, datang tengah malam di hadapan Tuhan, nangis di hadapan Tuhan. Tuhan bilang, hanya Engkau Tuhan yang bisa menolong aku. Hanya kepadamu aku percaya, hanya kepadamu aku menyerahkan diri. Aku mengandalkan Engkau dalam hal ini. Karena Engkau berkata, Engkau menyuplai segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Suplailah Tuhan. Engkau yang berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan Engkau. Luputkanlah Tuhan. Tuhan yang mengatakan, apa saja Engkau minta dan doakan, percayalah bahwa Engkau sudah menerima. Aku percaya Tuhan. Dan nyatakan firman Allah. Ya, kalau apa lagi, Engkau yang bilang, if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire, it shall be done to you. Jika engkau tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam engkau, mintalah
apa yang kau inginkan, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Wah, kita menerima banyak janji Tuhan, menerima segala kebaikan Tuhan, dan ketika kita mencari wajah Tuhan, Dia melepaskan kita. Kebanyakan kita tidak mau mencari wajah Tuhan. Lalu yang terakhir, bagian ketiga, karena saya ada 9, saya hanya dapat 3 saja. Cry out to Him, berteriak. Ya, Anda pernahkah berteriak? Saya pernah. Kalau sudah tingkat stres tinggi saya akan pergi ke gunung atau ke laut, saya akan berteriak sekuat-kuatnya di laut itu atau di gunung itu. Jadi 2 hal, kalau sudah sampai memuncak, saya biasanya itu yang akan saya lakukan. Kalau belum nggak bisa lagi saya minutes, ya biasanya saya pergi ke laut dan berteriak. Kalau kebetulan laut ini di dekat saya. Kalau ke gunung memerlukan itu berteriak, bisa pagi, bisa sore, bisa siang, ke laut itu berteriak saja di situ. Karena apa? Kita bisa bilang, Tuhan, kecil sekali persoalanku dibandingkan laut ini. Kecil, nggak ada apa-apanya. Tapi persoalanku yang kecil itu menindas aku, menghimpit aku, membuat aku stres, depresi. Persoalanku yang kecil itu, Tuhan. Dan itu sebabnya aku berteriak kepadamu. Ya, kita baca dulu satu ayat ini supaya kita Ayat 7 kalau dalam bahasa ayat 8 bahasa Indonesia. Oh, ayat 7. Bahasa Indonesia ayat 7. Ya. Bahasa Inggrisnya ayat 6. Orang yang tertindas itu berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Jadi berteriaklah kepada Tuhan. Jangan sungkan untuk berteriak kepada Tuhan. Kalau saya ada di berteriak di Gunung Sasak, melihat kota Mataram, lalu kemudian melihat beberapa indahnya, tapi tak seindah ini. Tapi ku percaya kepadamu Tuhan, Engkau telah menciptakan hidup yang indah di hadapanmu. Tetapi keadaan, situasi, kondisiku membuat aku tidak menikmatinya. Saya mau datang berseru kepada Tuhan, berteriak, gantikan. Hal yang tidak menyenangkan itu menjadi hal yang sehingga taman hatiku menjadi berbunga-bunga di hadapan Tuhan. Pikiranku dihiasi dengan keindahan-keindahan surgawi. Kalau saya sudah pulang dari situ, puji Tuhan, puas. Pasti. Kenapa? Kita berteriak. Kalau di rumah kan kita terpasung. Kalau di laut, di gunung, wah. Jadi kalau Anda stres, jangan minum obat terlarang. Jangan narkoba, jangan minum keras, jangan. Rugi. Jangan isap rokok dalam-dalam atau rokok hantu itu. Jangan. Pergi ke laut sana. Berteriak. Kalau kamu takut berteriak, cari laut yang sepi. Berteriak di situ. Pergi ke atas gunung. Ya nggak usah gunung yang tinggi, jangan. Ya. Makanya waktu saya naik di puncak Gunung Rinjani, wah saya berteriak sekuat-kuatnya kepada Tuhan. Oh gitu indahnya dia. Dan saya merasa bersukacita. Kenapa? Perjuangan belasan jam berjalan itu terbayar sudah. Haleluya. Jadi ya berteriaklah kepada Tuhan, ya berserulah karena Tuhan mau mendengarkan engkau. Bukan hanya mendengar. Oh ya, saya tahu kan ada banyak orang bisa mendengar. Oh ya. Oh ya, saya ngerti. Saya prihatin. Saya prihatin dengan situasimu, saya prihatin dengan keadaanmu, saya prihatin dengan kondisimu. Ya.
Mendengar, bukan hanya mendengar, tapi menjawab untuk melepaskan engkau dari kesesakanmu. Itulah gunanya kita bersahabat dengan Tuhan, membangun intimasi kita, membangun ketaatan kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan di dalam situasi dan kondisi apapun. Kadangkala mau saya katakan, seolah-olah Tuhan membiarkan kita bergumul sendiri. Seolah-olah Tuhan tidak menjawab doa kita. Seolah-olah Tuhan abai dengan perkataan-perkataan janji-Nya, dengan firman yang diucapkan, walaupun kita sudah sampai weweh mengutakan firman Allah kepada Dia. Karena saya kalau meminta itu biasanya berdasarkan firman, ya. Ini Tuhan bilang berseru. Kalau dalam keadaan dia apa? Tuhan, Engkau berkata, I will be with you in my trouble. Ini saya lagi susah. Seperti bahasa Tuhan nih. Ya, tapi yang mau saya katakan, betul Tuhan itu sahabat yang baik. Dia betul-betul memberikan, ingin memberkati, memberikan berkat yang besar kepada. Dia telah buktikan melalui perjalanan bangsa Israel. Dia telah buktikan bagaimana Daud menghadapi masalahnya ketika dia harus dikejar-kejar, mau dibunuh oleh mertuanya. Dia telah membuktikan diri bahwa Tuhan adalah pelepasnya. Tuhan Allah menyediakan baginya. Ketika dia dalam situasi yang tidak menyenangkan, yang tidak nyaman, yang tidak comfortable, tapi Tuhan mampu melepaskan dia ketika dia berteriak, berseru kepada Allah. Itu sebabnya dia menuliskan pengalamannya ini. Dan saya tahu bahwa setiap kita pasti punya pengalaman masing-masing bersama dengan Allah. Tetapi janji Allah yang mau saya katakan adalah tidak akan pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus juga tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dia berfirman untuk memberkati engkau, menyatakan kebaikannya kepada, dia akan lakukan. Tetapi dia juga mau engkau berperan aktif, melakukan bagianmu seperti yang baru saya katakan. Pujilah dia, I will bless you, dengan memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, memasukkan Tuhan, bangga dengan dia, lalu mencari wajah Tuhan supaya kita happy. Kan orang pergi jalan-jalan itu menghabiskan uang kadang-kadang puluhan juta kan untuk happy, untuk senang-senang. Ya, tapi sementara sampai pulang lagi udah susah lagi, pergi lagi susah lagi. Karena intinya bukan di situ. Intinya ketika kita mencari Tuhan, disitulah happy kita, disitulah kebahagiaan kita, disitulah kesenangan kita, dan itu tidak akan tergantikan dengan apapun. Ya, karena apa? Tuhan berada. Itu sebabnya Tuhan sebenarnya katakan begini, aku ada di dalam hatimu. Dan kenapa kita tidak merasakan bahwa Yesus itu ada dalam hati kita? Kalau Yesus itu ada dalam hati kita, tentu rasa hormat kita, rasa kekaguman kita kepada Tuhan untuk tampak dari kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, tidak menjadi sumber petaka bagi orang lain, yang bisa mengakibatkan dia terpisah dari Tuhan. Anda tahu Musa itu untung aja nggak terpisah dari Tuhan. Itu karena orang-orang di sekitarnya yang tidak dia adalah orang yang suka mencari Tuhan, bertanya, berseru kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan. Dan setiap kali ada masalah pasti dia datang kepada Tuhan, dan Tuhan jawab. Dongkolnya, ya dia marah. Tuhan katakan, stop, kau tidak akan sampai ke tanah perjanjian. Kau naik aja ke gunung Nebo, akan kuhentikan nyawamu. Ya, dia hanya lihat. Karena apa? Orang lain. Yang mau saya katakan, janganlah kita menjadi batu sandungan bagi orang. Itu sebabnya Allah katakan, jangan engkau menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tapi mari kita menjadi berkat, menjadi penolong. Karena tujuan Allah memberikan kita berkat-berkat yang besar, supaya kita bisa menjadi berkat bagi yang lain. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, bahwa Tuhan mau menyatakan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kami yakin dan kami percaya kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, mari Engkau nyatakan kebaikan dan kuasa-Mu, percaya kepada-Mu. Dan
Kami yakin dan kami percaya kepada-Mu Tuhan. Tuhan menyatakan kebaikan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Tuhan, ini setelah Tuhan akan mendengarkan, Tuhan melakukan bagian dari Tuhan. Ini saatnya kami melakukan bagian kami untuk mendapatkan segala belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan itu. Ada peran aktif dari hidup kami untuk memuliakan, meninggikan, memasukkan Engkau, memberkati Engkau Tuhan dalam hidup ini. Kami tidak lupa untuk berdoa, berseru, mencari wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Biarkan kami orang-orang yang taat dengan setia kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan Bapa di surga, agar Engkau Allah menyatakan kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu dalam kehidupan ini. Dan juga kami berdoa sebagaimana Engkau mengatakan kepada kami untuk kami bersafaat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bagi bangsa dan negara ini. Diberkatilah bangsa dan negara kami. Presiden dan wakil presiden diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan dalam menjalankan roda pemerintahan di negeri ini Tuhan. Hikmat dari Tuhan dalam mengambil keputusan, demokrasi, HAM dan lain sebagainya bisa dijunjung tinggi di negeri ini. Dan toleransi, saling menghargai, hidup saling menghargai satu dengan yang lain bisa terjadi Tuhan. Biarpun kami berbeda suku, kaum dan bahasa dan agama Tuhan, tapi kami bisa sebagai anak bangsa bisa saling menolong. Ampunilah kalau ada orang-orang yang berpikiran kerdil, berpikiran sempit dalam kehidupan, yang memecah belah anak bangsa, yang membuat anak bangsa saling bermusuhan satu dengan yang lain. Itu baik, begitu indah. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Wow, luar biasa Tuhan kami. Tuhan tidak pernah mengajar kami untuk, bahkan Engkau yang mengajar kami, bila ada orang berbuat jahat kepadamu, balaslah dengan hal yang baik. Kalau dia lapar, beri dia makan. Kalau dia haus, dia beri dia minum. Kalau dia tidak pakaian, beri dia pakaian. Tuhan, betapa baiknya Engkau. Kami berharap semoga semua orang mengerti Tuhan yang baik ini, mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami sebagai orang. Kau menyediakan berkat-berkat-Mu yang besar kepada umat-Mu, kepada gereja-Mu, kepada orang-orang benar, kepada orang percaya, agar kami betul menikmati segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini, dan termasuk bangsa kami. Terima kasih Bapa di surga, sehingga Tuhan nama-Mu dimuliakan. Presiden tetap diberikan hikmat akal budi dari Tuhan untuk menjalankan roda pemerintahan, sehingga Indonesia dibawa kepada kemajuan, bukan hanya kemajuan fisik tapi kemajuan rohani juga, membangun jiwa, sehingga para pemimpin kami tidak melakukan hal-hal yang jahat, tidak melakukan ketidakadilan, tapi bertindak sesuai dengan amanah undang-undang. Terima kasih gereja Tuhan juga, biarkan mereka bisa, khususnya Aras Nasional, bisa menyampaikan suara kenabian kepada pemerintah di saat ada hal-hal, kejadian-kejadian yang tidak berdasarkan kepada kebenaran, tindakan semena-mena, tindakan pelecehan dan lain sebagainya. Biar gereja-Mu mau bersuara, menyampaikan suara kebenaran dan keadilan dan suara kenabian-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, dimanapun ada. Tuhan memberkati gereja Pantai Kosta juga. Tuhan memberkati sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, hamba-hamba-Mu dimanapun mereka melayani Tuhan, di ngarai, di lembah, di gunung, di hutan, di pedalaman, di kota-kota besar, di pelosok sekalipun, di pedalaman sekalipun. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong. Biarlah kekuatan dari Tuhan menyertai. Dan kami juga berdoa bagi seluruh anak bangsa dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mungkin ada banyak yang terdampak dari COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa supaya mereka tetap kuat dalam Engkau, tidak melakukan jalan-jalan pintas, melakukan pencurian, pembunuhan, perampokan dan lain sebagainya, tapi mereka tetap stay di dalam Engkau Tuhan. Dan kami juga berdoa agar Engkau Allah menyatakan kemurahan-Mu bagi rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Yang sakit juga, hamba mau berdoa kepada mereka, karena Engkau adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter, yang mampu menyembuh mereka. Hanya dengan berfirman sembuh, maka dia sembuh. Hanya dengan menumpangkan tangan atas mereka, dan Engkau berkata, be healed, mereka akan sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah sebabnya kalau engkau sakit, taruh tanganmu di tempat yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Bapa,
Dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan atas mereka dan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Baik yang COVID disembuhkan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, yang segala penyakit dan kelemahan telah ditanggung oleh Yesus, disembuhkan oleh Yesus. Orang-orang yang percaya akan melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang terdampak. Engkau yang berkata kepada mereka-mereka yang terdampak, marilah kepada aku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Serahkanlah segala persoalan, kekhawatiran, sebab aku yang memelihara engkau. Tuhan, kadangkala kami tidak bisa melihat kebaikan kemurahan Tuhan di tengah-tengah persoalan kami. Kami sudah melihat ada banyak orang-orang di tengah-tengah kesusahan mereka terus mempercayai engkau, dan Tuhan melakukan terobosan dari kesusahan itu. Mereka diangkat oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, sebab mereka mengandalkan engkau. Dan itulah yang kami harapkan Bapa di surga, sehingga mereka tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi melakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Dan sembari dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia Yesus yang memberikan kekuatan. Ketika Yesus datang kepada mereka, saya yakin dan percaya solusi pasti datang kepada mereka, kekuatan Tuhan akan datang kepada mereka, dan berkat-berkat Allah akan datang kepada mereka. Apa yang dikerjakan oleh tangan mereka akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang mengalami Tuhan Yesus masalah dalam kehidupan mereka. Tuhan menolong mereka, dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau engkau orangnya, taruh tanganmu di dada dan dengarkan firman Allah. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Jadi Tuhan mau menyelamatkan engkau dan menjadikan dirimu menjadi warga negara surga. Dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan, saya mengaku segala dosa dan kelemahanku. Aku mengaku segala dosa dan yang pernah aku lakukan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran yang pernah aku lakukan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Tuhan Yesus, ampuni hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan saat ini kubuka hatiku, masuklah dalam hatiku, menjadi Tuhan, menjadi Raja di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Bapa di surga, kami juga berdoa kepada Tuhan agar Engkau Allah yang menyatakan segala kebaikan, menyatakan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Dan bagi Anda yang mau mengalami terobosan dari Tuhan, lahir baru dalam Tuhan, kalau engkau orangnya, mari taruh tanganmu di dada. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan datang bukan mencari orang benar, tapi mencari orang berdosa. Dan kalau engkau mengingat kisah dari Saulus, bagaimana Tuhan mengubahnya dan memakainya menjadi alat, kita manusia yang bengis ini bisa diubah Tuhan karena dia mau menghancurkan umat Tuhan. Tetapi Tuhan datang berjumpa dengan dia, dan ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami terobosan, mengalami perubahan. Allah hadir dalam hatinya dan Roh Kudus memimpin hidupnya. Dan itu jugalah yang kami harapkan kepada-Mu Tuhan, bagi mereka-mereka yang menaruh tangan mereka di dada mereka, supaya mereka juga mengalami terobosan Tuhan, mengalami perjumpaan Tuhan. Kau hadir dalam hatinya, urapan Allah hadir dalam hidupnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, sehingga mereka melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan dan menjauhi segala larangan-larangan Tuhan. Terpujilah Engkau, mereka bisa menjadi saksi Tuhan yang hidup. Terima kasih, kami bersyukur, dan kami juga mau berdoa kepada orang-orang muda Tuhan. Kami rindu ada orang-orang muda yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh mengerti akan kehidupan mereka, baik yang bergerak di bidang pemerintahan, bergerak di bidang ekonomi swasta, atau bergerak di bidang kerohanian, seperti orang-orang yang bergerak dalam bidang pemerintahan, Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, Yusuf, Nehemia, Ezra, dan lain sebagainya Tuhan. Orang-orang yang bergerak dalam bidang ekonomi, seperti dalam bisnis, seperti Abraham, Ishak, Yakub, dan Ayub. Dan orang-orang bergerak dalam bidang rohani seperti Samuel, Yesaya, Yeremia, para rasul, dan Paulus, Timotius, dan lain sebagainya.
Mereka adalah orang-orang yang memajukan negeri mereka. Ada yang bergerak dalam bidang pemerintahan, ada yang bergerak dalam bidang swasta, ada yang bergerak dalam bidang kerohanian, dan mereka melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami yakin dan kami percaya kepadamu Tuhan. Tuhan menyatakan kebaikan-Mu kepada mereka. Dan orang-orang muda, orang yang menjauhi segala kejahatan, karena mereka punya mimpi bagi negeri ini, untuk memperbaiki negeri ini jauh lebih baik di masa kalau mereka memerintah. Karena kami tahu generasi ini akan berlalu, mereka lah yang akan mendapatkan tongkat pemerintahan, tongkat estafet dalam hal bisnis ataupun dalam bidang-bidang rohani. Tuhan memberkati. Dan ketika Indonesia dipimpin orang-orang muda yang hebat seperti ini, orang-orang yang takut akan Tuhan, yang melakukan keadilan dan kebenaran, maka kami yakin dan percaya negeri itu akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kalau Anda pagi ini mau beraktivitas, jangan lupa pakai masker dan cuci tangan dengan hand sanitizer. Lalu juga Anda melakukan jaga jarak, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Dan yang keenam, yang tidak kalah penting, berdoa. Berdoa untuk dirimu, berdoa untuk keluargamu, berdoa untuk lingkunganmu, berdoa untuk masyarakat, berdoa untuk bangsa dan negara. Dengan satu harapan kita bersama bahwa negeri ini akan dipulihkan dan kita bisa beraktivitas kembali sebagaimana sebelum terjadinya pandemi. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Dan berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Dan yang apabila apa saja yang orang lain ingin lakukan kepada melakukan juga demikian. Kalau dicubit itu sakit, jangan mencubit. Kalau dihina itu tidak enak, jangan menghina. Kalau dilecehkan itu tidak menyenangkan, jangan melecehkan orang lain. Dan juga Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah, kau sudah menerima. Tuhan akan berikan itu. Menangislah dengan orang yang menangis, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Jangan Anda menangis kalau Anda ada orang hidup bahagia. Jangan Anda berbahagia kalau Anda ada orang susah. Justru seperti apa kata firman Allah, menangislah dengan orang yang menangis, bersukacitalah dengan orang. Dan yang tak kalah pentingnya, yang terus akan saya katakan, doa saya dan harapan saya, kita terus semua tetap kuat dalam Tuhan, sehingga kita terus bisa berkata dalam situasi apapun yang kita hadapi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Selamat berhari Minggu. Dan engkau pengedar narkoba dan ini pengguna, bertobatlah. Yesus sangat mengasihimu, Yesus sangat mencintaimu. Yesus bisa memakai hidupmu, menggunakan hidup menjadi alat di tangan Tuhan. Jangan hancurkan masa depanmu dengan narkoba, karena itu akan bisa membunuhmu, membunuh reputasimu, membunuh keluargamu, dan bahkan generasi ini. Katakan tidak terhadap narkoba dan terhadap kebenaran. Dan saya juga mohon maaf kepada semua kita pemirsa, karena situasi leletnya di rumah saya. Kadangkala yang seharusnya keluar jam sekian, kadangkala baru besok. Ya, tapi ya itulah situasi dan kondisi ya. Ya, kita ingin mau yang terbaik, tetapi dibatasi dengan situasi internet kami yang super lelet. Tapi saya berharap, nggak tahu kenapa beberapa hari ini begitu, tapi saya berharap di hari-hari yang datang bisa normal kembali. Dan Tuhan Yesus memberkati sampai ya, dalam pelayanan saya bahasa Inggris setiap hari itu sudah berapa kali mungkin tertunda ya. Tapi saya kemarin juga tertunda, dan sampai saya berharap hari ini English service-nya tetap bisa tampil. Dan Tuhan Yesus memberkati kita.
Salam Indonesia, salam Nusantara. Haleluya, haleluya. Amin.